bagaimana abang tulus dan ikhlas karena Allah dalam keadaan begini? Saya tidak tahu berharap sama siapa, kita tidak bisa berharap kepada manusia. Kebanyakan yang saya Oke cuy, jadi full cuy mau podcast ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Kalau kalian nggak subscribe, aku bilangin mama nih, bilangin mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal Q&A bareng Bang Po Citra, dan ini Bang Po Citranya. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan pertanyaan kepada Bang Po Citra ya. Bagaimana abang menjalani kehidupan dalam sehari-hari dengan istri abang? Saya menjalani dengan ikhlas ya, bagaimana apa yang ada jadi saya jalanin aja ya, tanpa mengeluh. Karena mengeluh bagi saya itu tidak akan menimbulkan hasil. Jadi sabar. Ketika ada uang kami berobat, ketika tidak ada uang kami diam di rumah. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana abang saat merawat COVID yang terbaik? Saya maunya perawatannya yang terbaik ya, apapun yang dikasih sama dokter ya, saya juga ngecek. Itu perawatan saya mau yang terbaik, walaupun di rumah sakit atau gimana untuk kesembuhannya. Keinginan saya juga ingin operasi di luar ya, karena udah dioperasi di sini udah berapa kali tidak ada itu ya, karena mungkin penyakitnya sulit untuk diambil mungkin ya, mana tahu di bagian luar negeri bisa diambil penyakitnya. Oh iya, Kavi itu udah berapa kali botak? Berapa kali apa? Botak dalam kaki kankernya. Botak, bukan botak itu ya, itu di kemo. Di kemo, dia akan rontok semua yang ada bulu ya. Jadi rontok. Semua yang ada bulu itu pasti akan rontok ketika dilakukan kemo atau penyinaran otak ya. Fungsinya untuk mematikan sel yang ada di dalam otaknya. Jadi saya cukur rambut itu seminggu 2 kali, gunanya mencegah putih-putih yang ada di bagian kepalanya. Oke, pertanyaan selanjutnya, tahun berapakah Kavi sakit begini? Dia sakit udah 4 tahun lebih ya, tapi yang bisa kita simpulkan sakitnya berarti 2016 ya, berarti 4 tahun ketika umur anak saya 5 bulan. Anak pertama saya si Pocut usianya 5 bulan. Istri saya sakit, itu belum tahu kanker atau apa. Setelah saya tahu kanker, kami ada berobat alternatif itu 2 tahun ya, semua yang dianjurkan sama kawan-kawan saya melakukannya. 2 tahun lagi khusus di rumah sakit. Yang selanjutnya, Bang, bagaimana abang tulus dan ikhlas karena Allah dalam keadaan begini? Saya tidak tahu berharap sama siapa, kita tidak bisa berharap kepada manusia. Kebanyakan yang saya harap itu timbulnya kecewa ya, makanya saya berharap hanya kepada Allah ya, ikhlas menjalani semuanya. Bukan saya misalnya cinta kali sama istri, bukan juga ya, tapi saya teringat sama amanah dari Allah, titipan yang harus dijaga. Makanya saya jaga istri dengan baik-baik, dan niat saya juga dia pasti akan sembuh. Bagaimana Kavi menahan sakitnya dalam keadaan dirinya ini? Contohnya gimana, Bang? Kalau sakitnya jangan dibilang lagi ya, sakitnya luar biasa ya. Dia tanpa mengeluh ya. Ketika dia sakit dia sering menunduk ke bawah, karena dia pun tahu ketika dia mengeluh atau menangis atau mengadu kemana, itu tidak akan menghilangkan rasa nyeri yang ada di kepalanya. Makanya dia sabar, minum obat, langsung tidur ya. Dia tahan sendiri tanpa mengeluh. Makanya saya salut buat Fitri, luar biasa ya, seorang wanita yang luar biasa menahan kesakitan yang luar biasa. Bang, bagaimana awalnya kejadian gejala kankernya?
Awalnya dia sering keluh, ya, sakit kepala sampai 6 bulan. Habis itu saya ngecek ke rumah sakit, ya, ada sesuatu benda di otaknya. Habis itu saya langsung mengecek lanjut bagaimana tingkatan penyakitnya. Disitulah kami pertama tahu bahwasanya dia terkena penyakit kanker otak. Ya. Bang, bagaimana kejadian kanker pada akhirnya? Kita tahu penyakit kanker itu ketika pembedahan, ya. Sebelum pembedahan kita tidak akan tahu. Dia dibedah kepalanya, diambil sampelnya, dimasukin ke laboratorium, ya. Setelah itu keluar hasil, baru ada hasilnya, baru kita akan tahu itu kanker atau tumor, ya. Ketika dokter membaca itu hasilnya adalah tumor atau kanker, maka disitulah kami tahu bahwasanya istri kena kanker. Ya, selanjutnya kami langsung berobat sampai sekarang. Bang, di ketika sakit Kak Fitri, apa perubahan daripada sakitnya Kak Fitri? Untuk saat ini tidak ada perubahan, ya. Tidak ada perubahan. Itu tempurung atau batok bagian belakang itu tidak bisa fungsi lagi. Sudah saya tanam, ya. Kemarin itu mau dilakukan rencana operasi, tapi tiba-tiba Allah berkehendak, ya. Mbak Fitri tidak bisa dioperasi karena ada janin di perutnya, ya. Padahal rencana mau dilakukan tindakan operasi tapi tertunda karena ada janin, ya. Makanya sekarang Bang pun belum tahu bagaimana reaksi penyakit di dalam otaknya. Bang pun juga akan ngecek setelah Lebaran, ya, bagaimana tingkatan penyakitnya sekarang. Apa rasa sayang abang ke Kak Fitri dan anak-anak abang? Bang pun sayang, ya, namanya istri, namanya keluarga yang udah hidup bersama kita, ya. Tapi Bang pun yang paling terutama saya menjaga amanah dari Allah yang telah menitipkan kepada Bang pun, ya. Makanya di situ Bang pun sayang melihat dia ketika dia tidur terbaring dengan jidatnya, ya, karena dia posisi tidur miring, ya. Kadang-kadang dia pegel, cuma duduk dan tidur lagi dengan jidatnya. Di situ saya tidak tahu bilang bagaimana rasa sedih yang saya rasakan. Bagaimana abang cari nafkah lahir sehari-hari dalam sakit Kak Fitri? Dulu saya bekerja di dinas kesehatan, ya. Habis itu saya tidak bekerja lagi karena keadaannya semakin parah. Jadi biaya untuk pengobatan saya jual apa yang ada, apa yang saya miliki, ya, untuk bisa mengobati istri. Apa yang ada saya jual, ya, karena pemasukan dan pengeluaran tidak sesuai. Makanya kami selalu berdua, berdua kemanapun berobat kami selalu berdua untuk mencukupi uang yang kami miliki. Bagaimana suasana menanggung beban Kak Fitri dalam keadaan begini, Bang? Kalau dikatakan beban itu luar biasa, nggak tahu Bang pun bilang lagi, tapi Bang pun bersyukur, ya, suatu saat Allah pasti akan menolong Bang pun. Bang pun tidak akan khawatir, ya, ketika mudaratan pasti ada kemudahan, ya. Tapi alhamdulillah setiap Bang pun susah Allah pasti akan membantu. Saya yakin, saya tidak akan takut, ya. Saya yakin kepada Allah pasti akan ada jalan dari semua musibah ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana doa abang Fitri? Setiap salat atau semua yang berdoa itu saya aminin, ya. Setiap yang menyumbang untuk Bang pun, yang bantu Bang pun, ya, Bang pun akan baca suatu Al-Fatihah atau apa, ya. Setiap doa, ya, setiap sujud Bang pun pasti akan berdoa, ya Allah sembuhkan istri saya dan selamatin anak-anak yang ada di dalam kandungan Fitri, ya. Setiap suami pasti ingin kebaikan pada istrinya. Bagaimana abang menanggapi pertanyaan tetangga dan netizen? Saya tidak peduli, ya, karena walaupun di TikTok, di IG, di YouTube saya itu ada yang pro dan ada yang kontra, tapi kebanyakan yang positif, ya. Yang pro dan kontra itu pasti ada, ya. Tapi Bang pun cuma membacanya, tidak Bang pun melawan, ya, tidak melawan atau merespek bagi orang-orang yang tidak senang bagi Bang pun. Karena tujuan saya cuma satu, ingin kesembuhan istri. Cuma itu, tidak ada yang lain, ya.